Shalom semuanya, hari ini saya akan bahas tentang bakat. Apa sih bakat itu? Bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Atau kemampuan yang ada di dalam diri seseorang sejak lahir, di mana kemampuan tersebut dapat digunakan untuk mempelajari sesuatu dengan cepat dan dengan hasil yang baik. Ada juga pengertian bakat menurut para ahli, yaitu William B. Michael. Pengertian bakat adalah suatu kapasitas yang ada dalam diri seseorang yang mana dalam melakukan tugas serta melakukannya dipengaruhi oleh latihan yang sudah dijalaninya. Lalu ada juga menurut S. C. Utami Munandar, bakat adalah sebuah kemampuan bawaan dari seseorang yang mana sejak potensi yang masih perlu untuk dikembangkan lebih lanjut dan dilatih agar dapat mencapai impian yang ingin diwujudkan. Oke, ini juga ada faktor mempengaruhi bakat, ada 4. Yang pertama itu adalah tingkat pendidikan yang didapat seseorang. Lalu yang kedua adalah faktor lingkungan sekitar yang dapat mendukung bakat seseorang. Ketiga ada struktur saraf motorik yang baik. Lalu yang keempat ada motivasi dan minat seseorang untuk belajar serta mengasah bakatnya. Dan juga di sini ada ciri-ciri anak berbakat. Yang satu adalah ia bukan saja selalu punya jawaban akan berbagai pertanyaan dan menikmati proses sekolahnya, tapi juga punya sudut pandang atau ide yang selangkah lebih maju dibandingkan teman-temannya. Lalu yang kedua itu adalah ia menikmati segala bentuk metode pengajaran atau punya ide-ide liar dan imajinasi tinggi serta sangat suka bergaul. Lalu yang ketiga ada anak berbakat punya fondasi pengetahuan yang mendalam, dia juga bisa berkembang walaupun menghadapi tantangan masalah yang kompleks. Lalu saya akan menjelaskan tentang pendidikan bermakna. Menurut Mokhtar Bukhari 2003 mengartikan pendidikan bermakna sebagai medium untuk mengantarkan peserta didik berkembang menjadi manusia yang integral. Dia juga mengartikan bahwa pendidikan bermakna sebagai pembentuk watak dan kepribadian, di mana penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan menjadi bagian integral di dalamnya. Lalu di sini ada beberapa implikasinya bagi pendidikan. Kita bisa lihat, yang pertama itu ada pendidikan dan perkembangan anak. Pertama, dalam pendidikan anak, didik adalah subjek yang bersifat unik dan mencapai tujuan pendidikan secara bertahap. Masing-masing anak memiliki kekhususan sendiri, kemampuan yang tidak sama, berbeda satu dengan yang lain. Anak didik sebagai subjek sebaiknya dibimbing dan didampingi agar dapat berkembang dan mengembangkan diri sendiri. Pendampingan harus bersifat dialogis, bukan indoktrinatif. Lalu yang kedua ada pendidik harus dilaksanakan sesuai dengan perkembangan dan kemampuan anak. Anak didik berkembang secara bertahap, mereka bukanlah produk instan. Anak didik mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, baik segi fisik, psikis, sosial, maupun spiritual, dengan kecepatan perkembangan yang tidak selalu sama. Lalu yang ketiga ada pengembangan anak didik. Perlu dilakukan secara utuh. Pendidikan haruslah memperhatikan kedua dimensi hakiki manusia, individualitas, dan sosial. Lalu di sini ada pendidikan yang humanis religius, yaitu agar pendidikan bermakna, pendidikan yang dikembangkan adalah pendidikan yang manusiawi, pendidikan yang bertujuan untuk membantu manusia menjadi semakin manusiawi. Tujuan manusiawi itu hanya dapat dicapai melalui jalan yang manusiawi pula. Karena itu, pendidikan harus humanis religius. Istilah pendidikan humanis religius ini mengandung dua konsep pendidikan yang ingin diintegrasikan, yaitu pendidikan humanis dan pendidikan religius. Sekian dari presentasi saya tentang bakat dan pendidikan dan implikasi pendidikan. Sekian dan terima kasih.